Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya, Nak. Baiklah, kita belajar kembali. Ini adalah pertemuan kita yang ke-8 di Prakarya kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta kamu siapkan buku catatan kamu dan alat tulis kamu dan catat materi kita untuk hari ini. Dan jangan lupa ikuti video pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang di aspek yang terakhir, yaitu aspek yang keempat, pengolahan. Nah, di sini kita akan belajar pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Apa itu serealia? Apa itu umbi? Dan apa itu kacang-kacangan? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Serealia itu adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan atau Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat dan pati. Contohnya sudah ada di sini Anak. Ada padi, ada jagung, dan juga ada gandum. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Paham ya Nak apa itu serealia? Yang selanjutnya, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau biasa disebut pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Jadi tidak heran kalau tanaman umbi itu, kalau bahasa sehari-harinya, kalau ibu pribadi bilangkan itu adalah akar yang membengkak. Tapi dia dijadikan menjadi bahan makanan. Paham ya Nak apa itu umbi? Yang selanjutnya, tanaman kacang-kacangan. Pengertiannya itu adalah tanaman yang memiliki biji yang berukuran relatif besar dibandingkan serealia. Kacang-kacangan ini umumnya didapatkan dari tanaman famili Fabaceae. Baik. Selanjutnya, jenis dan manfaat serealia. Yang pertama sekali adalah beras. Nah, beras adalah bulir padi atau gabah yang telah dipisah dari sekam. Jadi beras itu berasal dari padi. Ya, kemudian padi diolah jadi beras, beras itu diolah jadi nasi, dan nasi itu menjadi makanan pokok kita. Nah, makanan pokok itu sendiri adalah makanan yang dimakan secara terus-menerus. Sehingga kalau kita tidak memakannya dalam sehari seperti ada yang kurang. Itu dia yang disebut dengan makanan pokok. Dan sampai saat ini makanan pokok kita itu adalah nasi ya Nak. Nah, beras ini dia ada bermacam-macam. Ada yang putih, kemudian biasanya kalau sehari-hari kita sebut dia beras merah, ada yang beras hitam, dan juga ada perpaduannya. Jenisnya juga bermacam-macam, ada yang beras biasa dan ada yang beras ketan. Pasti sudah tahu ya Nak? Atau ada yang nggak kenal dengan beras? Oke, pasti tahu semua ya. Kemudian serealia yang kedua itu adalah jagung. Jagung ini merupakan tanaman semusim atau annual. Nah, jagung ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Semua bagiannya itu bermanfaat, tapi yang bermanfaat bagi tubuh itu otomatis adalah jagungnya. Nah, untuk manfaatnya, Nak, bisa kamu lihat di sini. Batang dan daun muda itu untuk pakan ternak, kemudian batang dan daun tua itu untuk pupuk, batang dan daun kering itu untuk kayu bakar, kemudian jagung mudanya untuk sayuran, untuk perkedel, untuk bakwan, dan untuk sambal goreng. Kemudian biji jagung tuanya itu untuk pengganti nasi dan juga bahan dari pembuatan popcorn atau jagung brondong biasanya. Bisa juga dijadikan roti jagung, bisa juga dijadikan dia keripik jagung. Dan satu olahan terpenting dari jagung yang banyak dimanfaatkan itu adalah tepung maizena. Apa tadi olahan tepung dari jagung? Iya, maizena ya Nak. Mana tahu nanti keluar di ujian. Jadi diingat, oke? Jenis serealia berikutnya adalah gandum. Gandum merupakan bahan dasar pembuatan roti dan mie. Gandum merupakan tanaman biji yang mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, jadi hampir sama dengan nasi. Beberapa manfaatnya itu adalah membuat tubuh merasa kenyang lebih lama, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, menurunkan berat badan, menyembuhkan sembelit,
Kemudian juga bisa mengurangi resiko seseorang terkena kanker. Kalau kamu dalam kehidupan sehari-hari biasanya makan roti gandum, ya kan? Ada sari gandum, kemudian ada roti gandum, juga ada Quaker. Itulah dia untuk gandum. Kemudian selanjutnya itu adalah sorghum. Nah, sorghum ini dari daun hingga akarnya bisa menghasilkan uang. Tapi di sini yang mau kita lihat adalah manfaatnya. Dia mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Kemudian sorghum juga menghasilkan zero waste produk. Kemudian dapat menjadi tepung, pakan ternak, nasi, dan biskuit. Kemudian daunnya diolah menjadi kompos. Itu dia untuk sorghum. Kemudian jenis dan manfaat kacang-kacangan. Yang pertama kacang tanah. Kacang tanah ini dia pohonnya enak, banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan bagi kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, kemudian berbagai macam vitamin. Dan kacang ini bermanfaat untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi darah, kemudian sumber antioksidan, mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Nah, ini dia kacang yang masih muda, kemudian kacang yang sudah masih berkupas, dan kacang yang sudah dikupas. Itu dia kacang tanah. Selanjutnya adalah kacang hijau. Kacang hijau merupakan tanaman semusim yang mempunyai umur panen antara 55 sampai 65 hari. Dia mengandung kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B yang berkhasiat sebagai obat beri-beri, kemudian demam nifas dan pelancar air seni. Mengandung zat besi, mengandung serat yang tinggi dan rendah lemak, juga menurunkan kolesterol. Jadi kalau kamu suka makan bubur kacang hijau, itu akan kamu rasakan sendiri manfaatnya bagi kesehatan tubuhmu. Selanjutnya kacang kedelai. Kandungan dan nutrisi kacang kedelai itu baik untuk tubuh. Dia mengandung protein yang berguna untuk membangun sel tubuh, mengandung vitamin B1, B2, B6, dan provitamin A, kalium, magnesium, dan asam omega 3, sumber lemak sangat baik untuk susu bayi karena kandungan gizinya lengkap. Kemudian kedelai itu juga mengandung minyak tumbuh-tumbuhan non-kolesterol. Dan selanjutnya ini nanti bisa kamu catat ya nak. Selanjutnya adalah jenis umbi. Umbi yang paling populer itu adalah ubi jalar. Nah, ubi jalar ini nak, ada yang orange, ada yang kuning, ada yang ungu, ada yang putih. Dia memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang tinggi sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas melainkan secara bertahap. Nah, kemudian singkong atau ubi kayu atau ketela pohon. Nah, singkong ini banyak manfaatnya. Dia juga mengandung karbohidrat yang tinggi. Dia dapat melancarkan pencernaan, kemudian sebagai obat luka bakar, obat panas dalam, dan juga sebagai diet rendah kalori. Karena singkong merupakan bahan makanan dengan karbohidrat. Jenis umbi lainnya itu adalah talas. Nah, talas memiliki kandungan gizi karbohidrat yang tinggi. Kemudian bermanfaat untuk memperlancar kerja pencernaan, menjaga kolesterol darah tetap rendah, kemudian memperkuat pertahanan tubuh, dan juga baik untuk kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Kemudian umbi selanjutnya adalah kentang. Kentang mempunyai banyak khasiat, dan manfaatnya itu antara lain mengandung serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk sistem pencernaan, memelihara kesehatan kulit wajah, mengurangi kadar kolesterol, kemudian menghilangkan stres pikiran, dan baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga. Nah, itulah dia tadi jenis-jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi serta manfaatnya. Ibu harap kamu mengerti dan tolong diperhatikan di modul yang sudah Ibu kasih ke kamu sebagai tambahan catatannya ya. Nah, di sini Ibu kasih 5 soal. Ada 5 soal, tolong dikerjakan dengan benar. Kemudian kumpulkan tepat waktu. Baiklah nak, Ibu harap pelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kamu. Tolong dicatat
dipahami, dan dimengerti. Sampai di sini materi pelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.